Bab 9, apa yang diinginkan setiap orang. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain oleh Dale Carnegie. Kita masuk bab 9 dari bagian 3, mari kita lanjut ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak inginkah Anda memiliki satu ungkapan ajaib yang bisa menghentikan perdebatan, menghilangkan sakit hati, menciptakan niat baik, dan membuat orang lain mendengarkan dengan penuh perhatian? Ya, baik, inilah dia. Saya tidak menyalahkan Anda sedikit pun untuk apa yang Anda rasakan. Kalau saya menjadi Anda, saya pun tidak ragu lagi akan merasa persis seperti yang Anda rasakan. Satu jawaban seperti itu akan melembutkan orang yang paling suka berbantah sekalipun, dan Anda bisa mengatakan itu dan menjadi 100% tulus, karena kalau Anda menjadi orang lain itu, Anda pasti akan merasakan persis seperti yang dirasakannya. Coba lihat Al Capone sebagai contoh. Andaikan saja Anda mewarisi tubuh dan temperamen, juga pikiran yang sama dengan milik Al Capone. Misalkan, Anda memperoleh lingkungan dan pengalamannya, maka Anda akan persis seperti dia, juga berada di tempat di mana kini dia berada. Karena hal-hal itulah dan hanya hal-hal itu yang menjadikannya seperti apa adanya dia. Satu-satunya alasan misalnya bahwa Anda bukan ular berbisa adalah karena ayah dan ibu Anda bukan ular berbisa. Anda hanya mempunyai sedikit peran dalam menjadi seperti Anda sekarang. Dan ingat, orang yang datang pada Anda, orang yang mengesalkan, keras memegang pendiriannya, tidak masuk akal, mereka mempunyai hak sangat sedikit dalam menjadi seperti adanya mereka. Kasihanlah kepada orang-orang jahat yang malang itu. Kasihani mereka, bersimpatilah pada mereka. Katakan pada diri Anda, saya ada hanya karena kemurahan Tuhan. 3/4 dari manusia yang akan pernah Anda jumpai merasa lapar dan haus akan simpati. Berikan itu pada mereka dan mereka akan mencintai Anda. Saya pernah mengadakan siaran tentang penulis Little Women, Louisa May Alcott. Sudah sewajarnya saya tahu kalau dia pernah tinggal dan menulis buku-buku abadinya di Concord, Massachusetts. Tapi tanpa memikirkan apa yang saya katakan, saya berbicara pernah mengunjungi rumah lamanya di Concord, New Hampshire. Kalau saya menyinggung New Hampshire, hanya sekali mungkin itu masih bisa dimaafkan. Namun, ya ampun, saya menyebutnya 2 kali. Saya dibanjiri dengan surat dan telegram. Pesan-pesan yang menyakitkan, yang berputar-putar di kepala saya, yang tanpa pertahanan itu, seperti sekawanan ular. Banyak yang marah, beberapa menghina. Seorang wanita kolonial yang dibesarkan di Concord, Massachusetts, dan yang saat itu tinggal di Philadelphia, menyemburkan sumpah serapahnya pada saya tatkala saya membaca surat itu. Saya berkata pada diri saya, syukurlah saya tidak menikah dengan wanita itu. Saya merasa ingin menulis dan mengatakan kepadanya bahwa meskipun saya telah membuat satu kesalahan dalam geografi, dia telah membuat kesalahan jauh lebih besar dalam sopan santun. Itu tadinya akan saya jadikan sebagai kalimat pembuka saya. Kemudian saya akan menyingsingkan lengan saya dan menyampaikan kepadanya apa yang sungguh-sungguh ada dalam pikiran saya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya mengendalikan diri saya. Saya sadar bahwa orang bodoh pemarah manapun mampu melakukan itu. Dan hampir semua orang bodoh memang akan melakukan persis seperti itu.
Saya ingin berada di atas orang-orang bodoh itu. Maka saya memutuskan mencoba mengubah kekasaran wanita itu menjadi persahabatan. Ini sebuah tantangan, semacam permainan yang mampu saya mainkan. Saya berkata kepada diri sendiri, bagaimanapun kalau saya jadi dia, saya mungkin akan merasa persis seperti dia. Jadi, saya menetapkan hati untuk bersimpati dengan pendapatnya. Suatu kali ketika saya berada di Philadelphia, saya menelponnya. Percakapan itu berlangsung seperti ini. Saya berkata, Nyonya Anu, Anda menulis surat pada saya beberapa minggu yang lalu dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Dia menjawab, dalam nada suara yang tajam, berbudaya, terdidik baik. Kepada siapa saya mendapat kehormatan untuk bicara? Saya menjawab, saya seorang asing bagi Anda. Nama saya Dale Carnegie. Anda mendengarkan satu siaran yang saya bawakan mengenai Louisa May Alcott beberapa hari minggu yang lalu. Dan saya membuat kesalahan yang tak bisa dimaafkan dengan mengatakan bahwa dia pernah tinggal di Concord, New Hampshire. Itu adalah kecerobohan yang tolol dan saya ingin minta maaf untuk itu. Anda baik sekali telah meluangkan waktu untuk menulis kepada saya. Dia menjawab lagi, maafkan saya Tuan Carnegie kalau saya telah menulis seperti itu. Saya kehilangan kontrol, saya harus minta maaf. Saya, tidak, bukan Anda yang seharusnya minta maaf, melainkan saya. Anak sekolah manapun pasti tahu lebih baik daripada saya untuk menjelaskan apa yang saya katakan. Saya akan minta maaf lewat udara hari Minggu depan, dan saya ingin minta maaf pada Anda secara pribadi sekarang. Lalu dia membalas, saya dilahirkan di Concord, Massachusetts. Keluarga saya menonjol dalam peristiwa-peristiwa di Massachusetts selama 2 abad, dan saya sangat bangga dengan tempat asal saya. Saya benar-benar kesal mendengar Anda mengatakan bahwa Miss Alcott pernah tinggal di New Hampshire. Tapi saya sungguh-sungguh malu dengan surat itu. Saya membalas perkataannya. Saya yakinkan Anda bahwa Anda tidak 1/10 tertekannya seperti yang saya rasakan. Kesalahan saya tidak menyakiti Massachusetts. Namun, hal itu sungguh melukai saya. Sungguh jarang orang dengan kedudukan dan berbudaya seperti Anda mau meluangkan waktu menulis kepada orang yang berbicara di radio. Dan saya benar berharap Anda akan menulis lagi kalau Anda menemukan kesalahan dalam pembicaraan saya. Lalu dia membalas, Anda tahu, saya benar-benar sangat suka dengan cara Anda menerima kritik saya. Anda pasti seorang yang sangat menyenangkan. Saya ingin kenal Anda lebih baik. Jadi, karena saya sudah minta maaf dan bersimpati dengan pandangannya, dia kini mulai minta maaf dan bersimpati dengan pandangan saya. Saya mendapatkan kepuasan karena bisa mengontrol kemarahan saya. Kepuasan dengan memberikan kebaikan untuk sebuah hinaan. Saya jelas memperoleh lebih banyak hal yang menyenangkan dengan membuatnya menyukai saya dibandingkan dengan yang pernah bisa saya peroleh dengan menyuruhnya pergi dan melompatlah ke neraka. Setiap presiden yang menempati gedung putih hampir setiap hari selalu dihadapkan dengan masalah penting tentang hubungan manusia. Tidak terkecuali Presiden Taft, dan dia belajar dari pengalaman bahwa nilai kimia dari simpati sangat besar dalam menetralisir asam dari perasaan kesal.
Dalam bukunya Ethics in Service, Taft memberikan ilustrasi yang sedikit menghibur tentang bagaimana dia melembutkan kemarahan seorang ibu yang kecewa dan berambisi. Seorang nyonya di Washington, tulis Taft, yang suaminya mempunyai sejumlah pengaruh politik datang dan berusaha keras membujuk saya selama 6 minggu atau lebih agar menunjuk putranya untuk memegang sebuah posisi. Dia berusaha mendapatkan bantuan dari para senator dan anggota Kongres dalam jumlah yang lumayan. Lalu dia datang bersama mereka untuk berbicara dengan saya dengan penekanan. Posisi ini membutuhkan kualifikasi teknis dan sebagai kelanjutan dari rekomendasi kepala biro, saya menunjuk seorang yang lain. Kemudian, saya menerima surat dari sang ibu, mengatakan bahwa saya sangat mengecewakan. Karena saya urung menjadikannya sebagai wanita bahagia seperti yang seharusnya sudah saya lakukan, yaitu dengan menunjukkan tangan saya. Dia lebih jauh mengeluh bahwa dia telah bekerja keras dengan delegasi negara bagiannya dan memperoleh semua suara untuk rancangan undang-undang yang terutama menarik saya, dan ternyata beginilah saya memberi penghargaan kepadanya. Apabila Anda menerima surat seperti itu, hal pertama yang Anda lakukan adalah berpikir bagaimana Anda bisa menjadi begitu keras terhadap seseorang yang telah berbuat tidak pantas atau bahkan agak kurang ajar. Kemudian, Anda mungkin bisa menulis sebuah gagasan. Kalau Anda bijaksana, Anda akan menaruh surat itu di laci dan mengunci lacinya. Keluarkan setelah 2 hari. Komunikasi semacam itu akan selalu memerlukan 2 hari penundaan sebelum menjawabnya. Dan tatkala Anda mengeluarkannya setelah selang waktu itu, Anda tidak akan mengirimnya. Itulah cara yang saya ambil. Setelah itu, saya duduk dan menulis surat kepadanya, sesopan yang saya mampu, menyampaikan kepadanya bahwa saya tahu tentang kekecewaan seorang ibu dalam keadaan seperti itu. Namun, sungguh-sungguh menunjukkan itu bukan berada semata-mata preferensi, namun sungguh-sungguh penunjukan itu bukan berada semata-mata preferensi pribadi saya. Bahwa saya harus memilih orang dengan kualifikasi teknis dan dengan demikian harus mengikuti rekomendasi kepala biro. Saya mengekspresikan harapan bahwa putranya akan terus maju untuk mencapai apa yang telah diharapkan sang ibu dalam posisi yang saat itu dia pegang. Pernyataan itu membakarnya dan dia menulis kepada saya untuk minta maaf karena telah menulis surat semacam itu. Tapi penunjukan yang saya kirimkan tidak diberi penegasan dengan segera, dan selang beberapa waktu saya sekali lagi menerima surat yang diakui datang dari suaminya. Meskipun surat itu dalam tulisan tangan yang sama seperti surat-surat sebelumnya. Dalam surat itu, saya diberitahu bahwa karena masalah gangguan saraf yang telah menyertai kekecewaannya dalam kasus ini, wanita itu harus tinggal di tempat tidur dan mengalami kanker lambung yang serius. Apakah saya tidak akan tergerak untuk menyembuhkan wanita itu dengan menarik nama pertama dan menggantinya dengan putranya? Saya harus menulis sepucuk surat lagi, yang ini untuk suaminya, untuk menyampaikan kepadanya bahwa saya berharap diagnosisnya terbukti keliru, bahwa saya bersimpati dengannya dalam penderitaan yang harus dialaminya karena sakit istrinya yang serius. Namun, saya tidak mungkin menarik nama yang sudah dikirimkan. Orang yang saya tunjuk sudah diberi penegasan, dan dalam waktu 2 hari setelah saya menerima surat itu, kami mengadakan peresmian di Gedung Putih. Anda tahu, 2 orang pertama yang menyalami Nyonya Taft dan saya adalah suami dan istri ini, meskipun sang istri akhir-akhir ini dalam keadaan
dalam keadaan articulo mortis. J. Mangum mewakili sebuah perusahaan pemeliharaan elevator di Tulsa, Oklahoma yang memiliki kontrak pemeliharaan untuk eskalator di salah satu hotel terkenal di Tulsa. Manajer hotel tidak ingin mematikan eskalator selama lebih dari 2 jam karena dia tidak ingin merepotkan para tamu di hotel. Perbaikan yang harus dikerjakan akan menghabiskan waktu sedikitnya 8 jam dan perusahaannya tidak selalu mempunyai mekanik dengan kualifikasi khusus yang tersedia untuk kemudahan hotel itu. Tatkala Mangum berhasil menjadwalkan seorang mekanik ulung untuk pekerjaan ini, dia menelepon manajer hotel dan bukannya berdebat dengannya untuk memberi waktu yang diperlukan, dia malah berkata, "Rick, saya tahu hotel Anda cukup sibuk dan Anda ingin waktu penghentian eskalator tersebut seminimum mungkin. Saya mengerti keprihatinan Anda tentang hal ini dan kami ingin melakukan segala yang mungkin agar sesuai dengan kehendak Anda. Namun, diagnosis kami tentang situasinya menunjukkan bahwa kalau kami tidak bisa mengerjakan pekerjaan sepenuhnya sekarang, eskalator Anda mungkin bisa mengalami kerusakan serius dan itu akan menyebabkan penghentian yang jauh lebih lama. Saya tahu Anda tidak ingin menyulitkan tamu-tamu Anda selama beberapa hari." Sang manajer harus setuju bahwa penghentian 8 jam adalah lebih baik daripada beberapa hari. Dengan memberi simpati terhadap keinginan si manajer untuk menjaga agar pelanggannya senang, Mangum bisa dengan mudah memikat manajer hotel itu kepada cara berpikirnya dan tanpa rasa dendam. Lanjut, Joyce Norris, seorang guru piano di St. Louis, Missouri, menceritakan tentang bagaimana dia menangani masalah yang sering terjadi pada guru piano dengan gadis-gadis remaja. Babette memiliki kuku-kuku yang panjang luar biasa. Ini adalah cacat serius untuk siapapun yang ingin mengembangkan kebiasaan bermain piano secara tepat. Nyonya Norris melaporkan, "Saya tahu kuku-kukunya yang panjang akan menjadi hambatan baginya untuk keinginannya bermain dengan baik. Selama diskusi kami sebelum dia mulai pelajarannya dengan saya tidak menyinggung apapun kepadanya tentang kuku-kukunya. Saya tidak ingin mematahkan semangatnya untuk belajar dan saya juga tahu dia tidak ingin kehilangan apa yang sangat dibanggakannya dan telah dirawatnya dengan sangat hati-hati agar kelihatan menarik. Sesudah pelajaran pertamanya, begitu saya merasa waktunya sudah tepat, saya berkata, 'Babette, kau memiliki tangan yang menarik dan jari-jari yang cantik. Kalau kau ingin bermain piano dan memang kau mampu, kau akan heran betapa lebih cepat dan lebih mudah hal itu untukmu kalau kau mau memotong kukumu lebih pendek. Pikirkanlah tentang hal itu, oke?' Babette menampilkan wajah yang sudah jelas negatif. Saya juga berbicara dengan ibunya tentang situasi ini. Sekali lagi saya menyinggung betapa cantik kukunya. Reaksi negatif lainnya saya terima. Jelas sudah bahwa kuku-kuku cantik Babette adalah masalah penting untuknya. Minggu berikutnya, Babette kembali untuk mengikuti pelajaran keduanya. Saya terkejut, kukunya telah dipotong pendek. Saya memujinya dan menghargainya karena telah mau berkorban demikian besar. Saya juga berterima kasih pada ibunya karena telah mempengaruhi Babette memotong kukunya. Jawaban ibunya adalah, "Oh, saya tidak ada membantu sedikit pun dalam hal itu." Babette
memutuskan sendiri melakukannya, dan ini merupakan yang pertama kali dia memotong kuku karena orang lain. Apakah Nyonya Norris mengancam Babette? Apakah dia mengatakan bahwa dia akan menolak mengajar murid dengan kuku panjang? Tidak, dia tidak melakukan itu. Dia membiarkan Babette tahu bahwa kukunya adalah bagian yang cantik darinya dan merupakan pengorbanan untuk memotongnya. Yang dia katakan, "Saya bersimpati denganmu. Saya tahu ini bukan hal mudah untukmu, tapi pengorbanan itu bisa membayar tunai dengan perkembangan musikmu yang lebih baik." Lanjut, Saul Hurok mungkin merupakan impresario Amerika nomor 1. Selama hampir setengah abad, dia menangani para artis-artis terkenal seperti Kaliapin, Isadora Duncan, Pavlova. Hurok menyampaikan pada saya tentang pelajaran pertama yang telah diperolehnya dalam menangani para bintang yang temperamental itu, yaitu kebutuhan mendapat simpati dan lebih banyak lagi simpati terhadap keistimewaan mereka. Selama 3 tahun, dia adalah impresario untuk Fyodor Kaliapin, salah penyanyi suara bass terbesar yang pernah menggetarkan ruang-ruang di Metropolitan. Padahal Kaliapin selalu membuat masalah konstan. Dia bersikap seperti anak remaja, seperti yang dinyatakan dalam ungkapan Hurok sendiri yang tidak bisa ditiru. Dia seorang yang sangat menyulitkan dalam semua cara. Misalnya, Kaliapin akan memanggil Hurok pada tengah hari ketika dia akan menyanyi dan berkata, "Sol, saya merasa sangat tidak enak. Tenggorokan saya seperti hamburger mentah. Tidak mungkin saya bisa menyanyi nanti malam." Apakah Hurok berdebat dengannya? Oh tidak. Dia paham benar kalau seorang pengusaha tidak mungkin menangani para artis dengan cara itu. Maka dia akan bergegas datang ke hotel Kaliapin, memperlihatkan simpatinya. Sayang sekali, dia akan menjadi muram. Sungguh sayang. Kasihan Anda, tentu saja. Anda tidak bisa menyanyi. Saya segera akan membatalkan perjanjian itu. Pertunjukan itu hanya akan merugikan Anda beberapa ribu dolar, namun bukan apa-apa dibandingkan dengan reputasi Anda. Kemudian Kaliapin akan mengeluh dan berkata, "Mungkin Anda sebaiknya datang kemari lagi nanti. Datanglah pukul 5 dan lihat nanti keadaan saya saat itu." Pada pukul 5, Hurok datang. Hurok akan bergegas lagi ke hotelnya, menunjukkan simpatinya lagi. Sekali lagi, dia akan mendesak untuk membatalkan perjanjian itu, dan sekali lagi, Kaliapin akan mengeluh dan berkata, mungkin Anda sebaiknya datang mengunjungi saya lagi nanti. Saya mungkin akan lebih baik saat itu." Pada pukul 7.30, sang penyanyi besar itu akan setuju untuk menyanyi. Hanya kalau Hurok mau melangkah keluar ke atas panggung Metropolitan, mengumumkan bahwa Kaliapin terserang flu berat dan suaranya tidak baik. Hurok sebenarnya berdusta dan berkata kalau dia akan melakukan itu sebab dia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menarik keluar sang penyanyi ke atas panggung. Dr. Arthur I. Gates berkata dalam bukunya yang sangat menarik, Educational Psychology, spesies manusia secara universal sangat membutuhkan simpati. Seorang anak kecil akan dengan bersemangat menunjukkan lukanya kalau bahkan sengaja membuat satu goresan agar dapat memperoleh sejumlah besar simpati.
Untuk tujuan yang sama, orang dewasa juga memperlihatkan luka mereka, menceritakan kecelakaan mereka, penyakit, khususnya rincian operasi bedah mereka. Rasa kasihan diri terhadap kemalangan yang memang nyata ataupun khayalan. Dalam ukuran tertentu, praktis merupakan kebiasaan umum. Jadi, kalau Anda ingin memikat orang lain kepada cara berpikir Anda, praktekkan ini. Prinsip 9, bersimpatilah dengan ide dan hasrat orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 9-nya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan saya kembali Vida di bab 10, imbauan yang semua orang suka. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.